VOA This Morning. Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Sudah berencana kan dengan berbagai kegiatan? Kalau di Amerika, akhir pekan ini warga AS merayakan Father's Day atau Hari Ayah, hari untuk memperingati jasa para bapak dan para pria. Hadiah apa ya yang biasanya diterima oleh para ayah pada Hari Bapak ini? Menurut penelitian, kado yang paling populer adalah pakaian untuk kegiatan di luar rumah. Jadi seperti jaket, kaos, sepatu, dan lain-lain. Juga minuman seperti bir dan alat-alat kecil untuk memperbaiki mobil dan rumah. Wah, kapan ya akan diadakan Hari Ayah di Indonesia? Baiklah pendengar, kali ini kami buka VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati dengan berbagai laporan. Di antaranya, bertemu Presiden Palestina, Prabowo sampaikan dukungan Indonesia. The final solution to this problem is a two-state solution. Bisakah Donald Trump mencalonkan diri menjadi Presiden AS untuk periode ketiga? FDR, 16 years, almost 16 years, he was 4-term. I don't know, are we going to be considered 3-term or 2-term? You tell me. Pendengar, jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, VOA Bahasa Mandarin baru-baru ini mengajak asisten kecerdasan buatan Google, Gemini, untuk melakukan uji coba dengan mengajukan puluhan pertanyaan dalam bahasa Mandarin. Namun ketika ditanya tentang berbagai topik, termasuk pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Tiongkok, atau protes-protes jalanan menentang kebijakan negara itu yang kontroversial terkait COVID, chatbot tersebut bungkam. Jawaban Gemini atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah di Amerika dan Taiwan sebaliknya meniru jawaban resmi Beijing. Google meluncurkan Gemini, model dengan pilihan bahasa yang luas pada akhir tahun lalu. Aplikasi itu langsung diblok di Tiongkok. Perusahaan teknologi yang berpusat di California itu keluar dari pasar Tiongkok pada tahun 2010 karena sengketa mengenai tuntutan penyensoran. Anggota parlemen dan pakar di Kongres AS mengatakan kepada VOA mereka prihatin atas tanggapan Gemini yang pro-Beijing dan mendesak Google serta perusahaan-perusahaan barat lainnya agar lebih transparan mengenai data pelatihan AI mereka. Pihak berwenang Israel hari Kamis membebaskan mantan Ketua Parlemen Palestina dan pejabat senior Dr. Aziz Dweik setelah dipenjara 8 bulan. إنه ظروف الاعتقال بعد 7 أكتوبر تغيرت تماما. Keadaan dalam penahanan berubah sejak tanggal 7 Oktober. Sayangnya penjajah berubah menjadi algojo yang perkasa. Mereka kehilangan etika dalam memperlakukan para tahanan. Orang-orang Palestina yang ditahan Israel sangat menderita di penjara. Perlakuan mereka sangat buruk, tidak manusiawi, ujarnya. Warga dan anggota keluarga menyambut Dweik di Hebron, tepi barat. Dweik tampak kurus, berat badannya turun drastis selama berada dalam tahanan. Ia mengabarkan perlakuan terhadap tahanan Palestina sangat buruk dan tidak manusiawi, serta menambahkan bahwa perlakuan itu semakin buruk setelah serangan Hamas terhadap Israel tanggal 7 Oktober tahun lalu. Pendengar, Amerika dan sekutu-sekutu Barat mengawasi dengan cermat kunjungan 2 hari Presiden Rusia Vladimir Putin ke Tiongkok
dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ketika ditanya tentang pertemuan itu, juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan AS menilai tidak bisa diterima jika perusahaan-perusahaan Tiongkok membantu Putin berperang melawan Ukraina. And if China purports to want good relations with Europe and other countries, it cannot continue to fuel Jika the Tiongkok biggest ingin threat. menjalin hubungan baik dengan Eropa dan negara-negara lain, maka negara itu tidak dapat terus menjadi ancaman besar bagi keamanan Eropa, katanya. Menjelang kunjungan itu, kata Putin kepada kantor berita resmi Ukraina, Xinhua, Kremlin siap untuk berunding mengenai konflik di Ukraina. Tiongkok mengaku bersikap netral dalam konflik itu, namun mendukung anggapan Moskow bahwa serangan Rusia ke Ukraina diprovokasi oleh Barat. Amerika mengatakan hari Kamis pihaknya dan negara-negara anggota G7 lainnya akan memberi pinjaman hingga 50 miliar dolar kepada Ukraina. Pinjaman itu akan dibayarkan kembali kepada sekutu Barat dengan bunga dari aset-aset Rusia yang dibekukan di lembaga-lembaga keuangan Barat. Pengumuman disampaikan ketika Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin negara-negara maju kelompok 7 atau G7 hari Kamis. Biden mendorong para pemimpin G7 untuk menyetujui rencananya agar sekutu Barat memberi dana di muka kepada Ukraina dan dibayar kembali dengan menggunakan bunga dari aset-aset Rusia yang dibekukan bernilai 280 miliar. Dana itu diperkirakan menghasilkan bunga 3 miliar dolar per tahun atau lebih. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington. Pendengar, Presiden Palestina Mahmud Abbas memuji pidato Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di KTT Gaza awal pekan ini, namun tetap menantikan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di lapangan. Fathia Wardah melaporkannya. I'm very glad to hear you about your work was very excellent. Thank you very much. And it's direct to the point. Pujian ini disampaikan langsung Presiden Palestina Mahmud Abbas saat bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di pinggir Laut Mati Yordania yang dimulai Selasa lalu. Abbas dengan wajah semeringah menyebut Prabowo sebagai saudara. We are not only friends, we are brothers. Prabowo membalas bahwa sebagai negara yang sejak awal selalu mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan, kami siap memberi bantuan lebih banyak jika diperlukan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuka pernyataannya dalam KTT di Amman dengan kembali menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia berkontribusi pada semua upaya untuk segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza. Ia memaparkan 3 komitmen Indonesia, yaitu meningkatkan kontribusi pada Badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, termasuk kapal rumah sakit, dan mengirim bantuan lewat udara jika diperlukan. Indonesia, tambah Prabowo, juga siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit Indonesia dan menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza. Pasien yang sudah pulih dan anak-anak yang kondisinya membaik ini akan dipulangkan kembali ketika situasi di Gaza berangsur normal. Although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this problem is a two-state solution. Meskipun kami bersedia mendukung dan berkontribusi pada semua upaya ini, solusi akhir untuk masalah ini adalah solusi 2 negara atau two-state solution, tegas Presiden terpilih Indonesia itu. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menjelaskan diplomasi yang dilakukan Prabowo menunjukkan Prabowo bukan hanya dilihat sebagai Menteri Pertahanan, tapi dia adalah Presiden Indonesia berikutnya. Yon menilai apa yang disampaikan Prabowo itu lebih konkret dan Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen untuk membangun kembali Gaza. Itu kan juga sebagai next step untuk menyambut realisasi gencatan senjata, termasuk juga ya komitmen untuk segera memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Palestina, karena itu sebagai satu-satunya solusi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden AS dapat menjabat maksimal 8 tahun alias 2 periode. Jadi terlepas dari Joe Biden atau Donald Trump yang menang pada pemilu presiden November nanti, itu akan menjadi masa jabatan terakhir mereka. Namun, Trump tampaknya sedang membayangkan kemungkinan masa jabatan yang ketiga. Saat berkampanye untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, kandidat capres dari Partai Republik, Donald Trump, bertanya kepada kelompok lobi senjata api terbesar Amerika soal apakah ia bisa menjabat 3 kali. Ia menyebut Franklin Delano Roosevelt atau FDR sebagai contoh yang menjabat selama 4 periode dan meninggal pada tahun 1945 saat masih menjadi Presiden Amerika. Trump mengatakan, FDR, 16 years. Almost 16 years, he was 4 term. FDR 16 tahun. Hampir 16 tahun dia menjabat selama 4 periode. Entahlah, apa kita akan dipertimbangkan untuk menjabat 3 periode atau 2 periode? Pada 1947, Kongres mengesahkan amandemen ke-22 konstitusi negara itu yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, masing-masing selama 4 tahun. Amandemen itu kemudian disahkan menjadi undang-undang pada 1951 setelah diratifikasi 36 negara bagian dari 48 negara bagian yang ada. Wakil Ketua Lembaga Kajian Constitutional Accountability Center, Pravin Fernandes mengatakan, The amendment really codifies what had been... Komentar yang baru-baru ini dilontarkan Donald Trump tentang masa jabatan ketiga yang tentu saja bertentangan dengan naskah undang-undang yang sudah tertera jelas adalah alasan lain untuk mengkhawatirkan seseorang yang tidak merasa dibatasi oleh naskah undang-undang kita yang sudah jelas. Di sisi lain, Trump mengatakan, I only want to be a dictator for one day. Saya hanya ingin menjadi diktator untuk 1 hari saja. Pernyataan Trump tersebut yang ia sampaikan pada putaran pemilu kali ini muncul saat ia menghadapi tuntutan pidana terkait upayanya membatalkan hasil pemilu Amerika 2020. Pernyataan itu mengindikasikan niatnya di masa depan. Kembali Fernandes. Amandemen ini benar-benar memperjelas apa yang telah lama menjadi norma politik untuk tidak mencalonkan diri lebih dari 2 periode. Agar Trump dapat secara sah mencalonkan diri untuk periode ketiga, amandemen ke-22 harus dicabut. Pencabutan itu membutuhkan 2/3 suara di kedua majelis Kongres Amerika dan kemudian diratifikasi setidaknya 38 dari 50 negara bagian. Cara lainnya, 34 negara bagian dapat menggelar konvensi perundang-undangan dan keputusan apapun yang mereka sepakati harus diratifikasi 30 negara bagian. Bani Rahayu untuk Steve Herman, VOA Washington. Armada kapal perang Rusia tiba di perairan Kuba untuk memulai latihan manuver bersama pasukan bersenjata negara itu. Rusia dan Kuba memastikan latihan itu bukan ancaman bagi wilayah itu, tetapi negara-negara barat mengamatinya dengan seksama. Ricardo Marguina melaporkan dari Havana, disampaikan Eva Masrieva. В акватории Атлантического океана личным составом Pendengar, kapal-kapal Angkatan Laut Rusia memasuki pelabuhan Havana hari Kamis. Di antara kapal-kapal itu ada kapal fregat Gorskov dan kapal perang nuklir Kazan yang terlihat menonjol. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan bahwa tidak satupun kapal perang ini membawa senjata nuklir dan bahwa kedatangan mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi siapapun. Para pengamat menilai ini merupakan upaya Kremlin untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia masih memiliki sekutu di Amerika Latin. Matthew Bolik, konsultan program Rusia dan Eurasia di Chatham House, mengatakan, In the context of Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, it does add an extra layer of provocation. Dalam konteks invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, hal ini memang menambah lapisan provokasi ekstra, sedikit melenturkan otot untuk menunjukkan secara khusus sekarang bahwa Rusia tidak sendirian, tidak terisolasi di komunitas internasional, dan masih dapat beroperasi dengan kekuatan lain secara militer, dan menunjukkan kehadiran, kekuatan, dan pengerahan pasukan. Namun dengan memuncaknya ketegangan antara Rusia dan Barat saat ini, Amerika tidak melihat hal ini sebagai kunjungan rutin. Dan para pengamat mencermati dengan seksama, terutama setelah Presiden Joe Biden menyetujui digunakannya senjata Amerika oleh Ukraina untuk menyerang target-target di dalam wilayah Rusia.
Sebagian analis keamanan barat mengatakan bagaimanapun juga ancaman fisik yang ditimbulkan oleh Angkatan Laut Rusia di perairan ini sangat minim. Dr. Siddharth Kausal di Royal United Services Institute di London mengatakan, kemampuan Angkatan Laut Rusia untuk mempertahankan postur kompetitif apapun terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat, mungkin terutama pada jarak seperti ini di halaman belakang Amerika sendiri, terbatas pada hal yang ekstrim dalam konteks pertempuran perang apapun. Kedatangan kapal-kapal perang Rusia di Havana mengingatkan kita pada krisis rudal Kuba tahun 1962. Ketika Amerika dan Uni Soviet berada di ambang konfrontasi nuklir. Philip Brenner, pakar hubungan internasional dan sejarah di American University mengatakan, kami semakin dekat untuk meledakkan dunia karena Amerika tidak menyadari bahwa Soviet sebenarnya telah membawa hulu ledak rudal ke pulau itu. Para analis menilai kunjungan armada itu lebih dari sekedar unjuk kekuatan. Kali ini, Rusia mengirim pesan yang kuat bahwa meskipun isolasi internasional terhadapnya semakin besar, negara itu masih memiliki sahabat di belahan dunia yang jauh. Demikian laporan tim VOA.